dilakukan oleh masyarakat Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Tradisi Syawalan ini juga disebut kerapyakan atau disebut lupisan, karena semua yang hadir akan menikmati lupis yang ditabur dengan kelapa. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan setiap tahunnya, dimulai sejak 130-an tahun yang lalu, tepatnya pada 1855 Masehi. Pertama kali yang menggelar tradisi Syawalan ini ialah Kiai Haji Abdus Siroj yang merupakan keturunan dari Kiai Baurekso. Mulanya, Kiai Haji Abdus Siroj melaksanakan puasa pada sehari setelah Lebaran pertama tanggal 2-7 Syawal. Kemudian, puasa ini diikuti oleh masyarakat Krapyak dan luar Krapyak. Meskipun sebenarnya tradisi ini tidak ada kaitannya dengan amalan puasa sunnah yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdus Siroj tersebut. Jarak waktu penetapan tradisi ini dan puasa sunnah yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdus Siroj sangat jauh, yaitu tahun 1855, sementara lopis mulai dibuat sekitar tahun 1950 yang terinspirasi dari pidato Bung Karno saat itu. Ketika itu Bung Karno datang dalam rapat akbar di lapangan Rojo tahun 1950. Beliau berpesan agar masyarakat Pekalongan bersatu seperti lopis. Hal itu menjadi salah satu pencetus adanya tradisi ini. Tradisi sebelumnya pada acara Syawalan masyarakat hanya menyajikan lopis dengan ukuran yang biasa. Pada zaman dahulu dibuatnya lopis untuk menjamu tamu karena bagi mereka lopis adalah makanan yang tahan lama. Selain lopis, masyarakat Krapyak juga menyuguhkan lotis atau rujak buah yang merupakan hasil tanaman masyarakat Krapyak yang gemar menanam buah di halaman rumahnya. Kemudian barulah acara pemotongan lopis raksasa pertama kali dilakukan pada tahun 1956 oleh kepala desa daerah tersebut pada masa itu. Tradisi ini selalu rutin dilaksanakan setiap 7 Syawal atau H+7 Lebaran. Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan tradisi lopis raksasa ini sebagai aset daerah yang perlu dilestarikan dan menjadikan lopis raksasa sebagai ikon Kota Pekalongan itu sendiri. Lupis terbuat dari ketan. Tekstur ketan yang lengket dan tidak mudah buyar ini melambangkan suatu persatuan yang erat. Warna ketan yang putih itu dianggap melambangkan kesucian. Artinya, jika dikaitkan dengan pelaksanaan yang masih dalam suasana hari raya, ini berarti kesucian atau kembali fitri. Lupis raksasa ini juga dianggap sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal usia, materi, kesehatan, sehingga masyarakat dapat menggelar tradisi. Hal yang menarik dari tradisi ini yaitu pembuatan lopis itu sendiri yang memakan waktu hingga 2-3 hari lamanya, bahkan bisa lebih. Berat lopis ini bisa mencapai 1 ton lebih dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan tradisi lopis raksasa ini. Tradisi lopis raksasa juga pernah meraih rekor muri dari Museum Rekor Indonesia. Sayangnya, tradisi ini tidak dilakukan pada Lebaran kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa setiap tradisi selalu dibanjiri oleh tamu. Hal itu menjadi suatu kekhawatiran bagi keselamatan banyak orang, sebab penularan wabah COVID-19 tidak dapat diprediksi setiap penularannya. Agama memiliki fungsi sosial, sebuah realitas sosial yang dapat diidentifikasikan sebagai kepentingan sosial. Fungsi agama itu sendiri diantaranya mampu meningkatkan solidaritas, loyalitas, serta mampu mempererat hubungan yang harmonis bagi masyarakat melalui ritual-ritual keagamaan. Jadi, jika dikaitkan dengan tradisi lopis raksasa ini menunjukkan bahwa suatu tradisi juga dapat meningkatkan loyalitas dan kesadaran masyarakatnya. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa yang dilihat dari sebuah agama dan tradisi ialah bagaimana seseorang mampu bertoleransi antar sesama dengan perbedaan yang beragam, mulai dari perbedaan agama, ras, sosial, dan ekonomi yang berkumpul menjadi satu dalam sebuah tradisi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.